Ibu, sudah bisa dimulai? Pakai ini juga bang? Enggak cukup pakai ini? Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam kondisi beragama Islam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang baik dan benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan perbaiki urusan kalian. Niscaya Allah akan perbaiki segala amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan beri ampunan terhadap dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang nyata, kemenangan yang besar. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sebenar-benarnya ucapan dialah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang baru dalam agama, yang diada-adakan dalam agama, yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikenal dengan istilah bid'ah. Dan setiap bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah merupakan kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan diancam dengan neraka. A'adzanallahu wa iyyakunna minan nar. Semoga Allah menjaga kita semua dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha sempurna, zat yang maha sempurna. Nama-namanya paling baik, sifat-sifatnya yang paling tinggi. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang pemberiannya kepada kita semua juga sempurna. Tidak ada kekurangan di dalamnya. Maka selayaknya seorang hamba, dan memang tidak ada pilihan yang lainnya, melihat status kita hanyalah seorang hamba, patut kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Tuhan kita semua yang telah memberikan segala kenikmatannya, kenikmatan Islam, kenikmatan iman, kenikmatan bisa berkumpul untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah,
dan semoga kita bisa mengambil manfaat darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melanggengkan hidayahnya kepada kita semua sampai akhir hayat kita semua. Allahumma amin. Kemudian tentu tidak lupa salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Pada pertemuan kali ini, alhamdulillah saya tidak lupa membawa laptop. Ya. Sehingga Ummu Raka bisa menampilkan apa tadi namanya ini? Poin? Fokus? Oh, fokus ya. Sehingga supaya ibu-ibu nggak ngantuk katanya. Yang pertemuan yang lalu ngantuk ya Bu? Ngantuk? Oh yang ngantuk Ustaz. Tapi alhamdulillah ya sekarang antunna semua bisa melihat dan kita mengkaji bersama-sama. Alhamdulillah Anda dapat PDF bahasa Indonesia. Ya. Kalau bahasa Arab bagaimana Ibu? Udah mendingan tidur aja sekalian. Enggak ya. Nah, akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Masih dalam kitab yang sama, kitab Riyadhus Shalihin. Taman-taman orang-orang saleh. Yang mengkaji di dalamnya hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu tidak terlepas dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ialah kitab yang sangat istimewa. Karangan siapa ibu-ibu? Al-Imam An-Nawawi. Bukan Imam Faiz ya. Tapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Dan sampai pembahasan pada bab ke-87 terkait memelihara kebaikan yang biasa dikerjakan. Naam akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Seringkali kita melihat di antara saudari kita yang senantiasa dahulunya dalam ketaatan. Dulu biasa duduk bersama kita di kajian. Dulu biasanya belajar, mengkaji ilmu, ikut kajian-kajian dimanapun itu. Tapi subhanallah, seiring berjalannya waktu, saudari kita meninggalkan kita. Itulah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada siapapun yang ia kehendaki. Dan Allah akan cabut hidayah tersebut dari siapa saja yang ia kehendaki. Maka pentingnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas hidayah ini. Karena kita bisa hadir di majelis ilmu ini, mengkaji, dan saya juga datang untuk mengkaji bersama ibu-ibu semua, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa ibu duduk seperti ini. Mungkin kita tidak tahan untuk duduk 5 menit. Ada yang tidak tahan duduk 5 menit. Tapi subhanallah, kita tahan 5 menit, kita tahan setengah jam, kita tahan sejam. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kesalihan kita. Tapi itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang sering terluput. Menyadari akan hal ini semua. Banyak yang menyangka dia bisa mengerjakan amal saleh. Bisa sholat malam, bisa puasa Senin Kamis, bisa puasa Daud, dan amalan-amalan yang lainnya. Ia menyangka meskipun tidak keluar dari lisannya, itu dari dirinya sendiri. Terkadang dia lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bisa menjalankan ibadah tersebut. Maka di sini akan
kembali kita kaji masalah ini. Kita melihat saudari kita meninggalkan majelis ilmu, bukan dalam pandangan negatif, nyinyir atau bagaimana, tidak. Tetapi akan menyadari tentang hidayah Allah sangatlah mahal. Hidayah Allah sangatlah mahal, ibu-ibu. Banyak orang yang beragama Islam, banyak. Di tengah banyaknya mayoritas orang-orang non-muslim. Tapi di antara orang-orang muslim juga banyak dari mereka yang abai dengan agama Islam. Sekian persen saja orang-orang yang paham betul tentang agama Islam, apa yang wajib bagi dirinya, dan seterusnya. Maka pahamilah bahwasanya itu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kerucutkan kembali. Kalau tadi kita melihat kepada saudari kita, coba kita bercermin kepada diri kita. Dahulu kita di atas ketaatan, di atas amal saleh. Tapi subhanallah, mungkin kenikmatannya berbeda. Meskipun jenis ibadahnya sama kita lakukan. Biasanya sholat malam, nikmat betul. Tetapi tidak lagi bisa kita nikmati. Biasanya puasa rutin, perlahan kenikmatan tersebut dicabut. Atau boleh jadi memang dia meninggalkan ibadah-ibadah tersebut, kebiasaan baik tersebut. Ya. Maka mari kita perbaiki iman kita dalam menghadiri di majelis ilmu ini, dalam membahas bab ke-87 berupa memelihara kebaikan yang biasa dikerjakan. Naam. Ibu-ibu megang mic apa enggak? Megang enggak? Ada yang megang mic. Saya ingin partisipasinya dari ibu-ibu, ya. Boleh ya? Untuk membaca. Terlihat insya Allah ya? Ada yang nggak kelihatan? Kalau nggak kelihatan bisa maju, ya. Atau mungkin dari urutan saja ya, dari paling depan. Ana minta untuk dibaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Naam, silahkan. Artinya aja firman Allah. Ar-Ra'd ayat 11. Dapat? Yang lain jangan deg-degan, Bu ya. Tenang saja. Ini bukan ujian tajwid, ujian tahsin, enggak. Dibaca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ra'd ayat 11. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, ya. Barakallahu. Jadi enggak dibaca ayatnya. Enggak apa-apa ya. Saya baca ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Naam, akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan para malaikat ada di hadapan kita, ada di belakang kita untuk menjaga diri kita semua. Sehingga subhanallah, ini bisa jadi ibrah bagi kita. Begitu banyak
kecelakaan misalnya ya. Suatu mobil terbalik. Di dalamnya banyak penumpang. Tapi ada penumpang yang mungkin kakinya patah. Atau tulang belakangnya patah. Atau tangannya patah. Dan ada penumpang yang lain ternyata bersih-bersih saja. Maka perlu diketahui itulah bentuk penjagaan Allah berupa diutusnya para malaikat untuk menjaga manusia-manusia semua. Dan lanjutannya, akhwati fid din, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Inilah saksi pembahasan kita semua. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Apabila suatu kaum yang mana menjadi kebiasaannya adalah melakukan amal saleh, ketaatan, kebaikan, maka mereka akan tetap di atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan, sakinah, rasa sayang, keberkahan di antara mereka semua akan senantiasa ada pada mereka semua. Dikarenakan mereka biasa untuk mengerjakan ketaatan dan amal saleh. Dan itu semua tidak akan berubah. Kenikmatan tersebut tidak akan berubah. Sampai mereka sendiri yang merubah keadaan mereka semua. Apabila suatu kaum misalnya tadi biasa melakukan amal saleh dan Allah berikan pahalanya, baik di dunia ataupun di akhirat. Maka apabila kaum tersebut berubah keadaannya, yang biasanya ketaatan menjadi kemaksiatan. Yang biasanya mengerjakan amal saleh berubah menjadi amal-amal kefasikan. Bahkan waliyadzubillah kekufuran. Maka dikarenakan itu, maka Allah pula yang akan mengubah kenikmatan mereka menjadi azab. Merubah kenikmatan mereka menjadi murka Allah Subhanahu wa taala disebabkan perbuatan mereka sendiri. Maka ini kita bisa bawa kepada diri kita semua. Beberapa bulan yang lalu, ya, mungkin 5 bulan atau 6 bulan, kita masuk pada bulan yang mulia, bulan Ramadan. Di dalamnya subhanallah mudah sekali untuk mengerjakan amal kebaikan. Mudah sekali menghatamkan Al-Quran. Mungkin sehari ibu-ibu bisa menghatamkan Al-Quran, bisa atau tidak? Enggak. Atau mungkin sehari berapa? Mentoknya berapa juz ibu? 3 juz mungkin. Atau mungkin ada yang lebih hebat 5 juz. Salat malamnya dikerjakan, salat tarawih itu salat malam ibu. Tidak pernah bolong tatkala Ramadan. Tapi tatkala masuk ke bulan apa setelah Ramadan? Syawal. Baru dikabarkan hilal. Subhanallah, tanggal 1 Syawal tidak lagi dia baca Al-Quran. Tanggal 1 Syawal tidak lagi dia mengerjakan salat malam. Merubah kebiasaan baiknya. Merubah kebiasaan di atas keimanannya menuju kepada keluar dari keimanan. Tidak lagi tuh kenal dengan bacaan Al-Quran. Yang dia kenal bacaan Quran hanya di bulan Ramadan. Salat malamnya di bulan Ramadan. Adapun di luar itu tidak. Maka khawatir Allah Subhanahu wa taala merubah yang tadinya dia mendapatkan kenikmatan
rezeki diubah menjadi murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya silahkan dibaca Ibu. Kelihatan Ibu ya firman Allah langsung saja ini. An-Nahl ayat 92. Dimulai dengan ta'awud dulu. Bisa kelihatan Ibu di sini? Enggak ya Bu ya? Enggak kelihatan? Kelihatan apa tidak? Oh enggak. Cukup. Barakallahu fiik. Di sini firman Allah Subhanahu wa taala, ana bacakan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Yang artinya, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Hadis ini, ayat ini berkaitan tentang seorang perempuan di Mekah yang bisa dikatakan dia imra'atun hamqa. Dia wanita yang bodoh. Yang punya kebiasaan setelah dia memintal benangnya, kemudian dia uraikan kembali. Setelah jadi pakaiannya, sudah dia pintal dengan sebegitu kuatnya, yang menjadi kebiasaannya, langsung dia tarik kembali sampai terurai. Dan ini adalah contoh permisalan dari Allah Subhanahu wa taala tentang seseorang yang memiliki kebiasaan yang baik, kebiasaan menghadiri majlis ilmu, kebiasaan untuk menghafal Al-Quran, memahaminya, mentadaburinya, serta mengamalkannya. Setelah berlangsung beberapa saat, setelah hampir hatinya kokoh, setelah hampir hatinya bersih kembali, kemudian dia cerai-beraikan itu semua. Amalannya ditinggalkan begitu saja. Dan subhanallah, tadi di muqaddimah sudah disampaikan, teman-teman kita atau bahkan diri kita yang dahulu biasa hadir majlis ilmu, datang ke majlis-majlis ilmu dari pembahasan yang paling dasar tentang tauhid, tentang fikih berupa ibadah-ibadahnya, tentang tafsir Al-Quran. Tapi subhanallah, setelah beberapa pertemuan, dia meninggalkan begitu saja. Itu ibarat seorang perempuan tadi dari penduduk Mekah yang dikenal dengan perempuan yang hamqa, yang bodoh, yang setelah dia membuat sesuatu dengan benangnya berupa pakaian, kemudian dia cerai-beraikan kembali. Nah, selanjutnya silahkan dibaca Ibu. Kalau bisa langsung nggak apa-apa. Ayat-ayat Quran, firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadid ayat 16. Bisa Ibu? Al-Hadid ayat ke-16.
Bismillahirrahmanirrahim. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusus mengenal Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Nah, lanjut ya. Wala yakun. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Naam, cukup. Barakallahu fiik. Surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Pembahasan di sini adalah potongan firman Allah Subhanahu wa taala. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablikum min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubukum. Dan jangan mereka seperti orang-orang yang sebelum mereka yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalu masa yang panjang atas mereka lalui, lalu hati mereka menjadi keras. Dahulu biasa dia mengerjakan amal salih sehingga lunak hatinya, sehingga bersih hatinya. Yang mana hati bersih itu, ibu-ibu, subhanallah, mudah sekali untuk melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang petunjuk, mana yang kesesatan, mana yang syubhat, mana yang jelas. Itulah hati yang selamat. Itulah hati yang bersih. Dan itu semua hanya bisa diperoleh dengan melakukan ketaatan, dengan melakukan amal salih. Maka tatkala seseorang meninggalkan amal salih, abai dengan agamanya, acuh dengan agamanya, tidak mau lagi menuntut ilmu, tidak mau lagi mengerjakan amal-amal salih, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Ada hal-hal yang haram diterobos, yang makruh lebih lagi, ghibah sana sini, fitnah sana sini. Mudah sekali lisannya menggunjing orang, mudah sekali lisannya mencela orang, merendahkan orang. Maka dikarenakan dosa-dosanya, dikarenakan tidak ada yang bisa menghapus titik hitam pada hatinya berupa amal salih, karena dia sudah tinggalkan, maka perbuatan yang buruk tersebut akan mencemarkan hatinya. Nukitat fihi nuktatus sauda. Setiap amal keburukan akan diletakkan titik hitam pada hatinya, noda hitam pada hatinya. Titik, 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 titik. Sampai hatinya menjadi hitam legam. Sampai hatinya menjadi keras. Lantas apa berikutnya? La ya'rifu munkaran, la ya'rifu ma'rufan, wa la yunkiru munkara. Dikarenakan hatinya yang keras, dikarenakan hati yang hitam, dikarenakan amal perbuatannya yang buruk, dia tidak lagi bisa mengenal mana yang baik, mana yang buruk. Tatkala ada saudaranya atau saudarinya mengajak dia, menasihati, yuk datang lagi, yuk kajian, yuk baca Quran lagi yuk bersama saya, yuk perbaiki lagi yuk bacaannya bersama saya, dia akan mengingkarinya. Enggak, saya dulu udah pernah belajar kok. Dulu saya belajar tajwid sekian tahun. Tafsir juz amma saya sudah pernah kaji bersama Ustadz Fulan. Buku Riyadhus Shalihin hampir habis. Sekarang udah, saya sudah merasa cukup. Demikianlah hati yang keras.
tatkala datang ada yang menasihatinya, dia akan menolak. Wala yunkiru munkara. Dia tidak akan mengingkari perbuatan yang mungkar. Sehingga menjadi ambigu bagi dia mungkin. Yang mungkar dia pandang ma'ruf. Yang buruk dia pandang baik. Yang baik dia pandang buruk. Dikarenakan apa? Dia meninggalkan kebiasaan dia untuk membersihkan hatinya. Berupa apa? Senantiasa istiqomah mengerjakan amal-amal saleh. Lanjutannya, nah, silahkan dibaca ibu. Al-Hadid ayat 27. Nah, 27. Al-Hadid ayat 27. Iya, boleh terjemahannya. Lalu mereka ya dari boleh. Mereka mengada-ngadakan Rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Yang kami wajibkan hanyalah mencari keridhaan Allah, tetapi tidak mereka melihara dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka kami berikan pahalanya, dan banyak di antara mereka yang fasik. Nah, barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha." Mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Di sini Imam An-Nawawi rahimahullah mencantumkan ayat ini berkaitan tentang seseorang yang memiliki kebiasaan baik, perbuatan amal-amal salih, baik itu dengan lisannya, seringkali berucap baik, seringkali berkata jujur, seringkali menasehati saudaranya ya, dalam kebaikan, atau amal dengan perbuatannya, ataupun amal dengan hatinya. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dia tidak memelihara perbuatan baik yang sudah dia biasa rutinkan. Seperti tadi, seorang biasa mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan, mengerjakan atau membaca Al-Quran, bahkan bisa dalam satu bulan dia menghatamkan 2 kali. Maka tatkala berlalu, dia tidak memeliharanya sebagaimana mestinya. Tatkala masuk bulan Syawal, dia tinggalkan langsung. 1 bulan full Syawal dia tidak mengenal Qiyamul Lail. 1 bulan Syawal pun dia juga tidak mengenal bacaan Al-Quran. Maka apabila Syawal pun dia lupa, maka apa kabar dengan bulan-bulan setelahnya? Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bagaimana dengan bacaan Qur'annya? Bagaimana dengan Qiyamul Lailnya? Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qallah." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang berkesinambungan, yang kontinu, meskipun hanya sedikit.
Sekiranya memang dia tentu tidak bisa beribadah seperti dia di bulan Ramadan. Bisa kita katakan mustahil. Semangatnya seperti di bulan Ramadan. Sulit sekali. Maka ya jangan ditinggalkan seluruhnya. Kalau di bulan Ramadan dia biasa mengerjakan salat tarawih 11 rakaat, maka bulan Syawal ya paling tidak dia minimalnya mengerjakan witir. Yang mana kita tahu minimal witir berapa, Ibu? 1 rakaat. Jangan ditinggalkan. Di bulan Ramadan biasa dia membaca Al-Quran dalam keluangan waktunya. Membaca 3 juz, membaca 5 juz. Maka tatkala bulan Syawal, tatkala hari raya Idul Fitri, jangan ditinggalkan. Biasa dia baca setelah salat subuh, maka kerjakan itu. Meskipun hanya sedikit. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha, yang kontinu, yang berkesinambungan. Wa in qalla, meskipun amalan tersebut sedikit. Biasa tadi dia bisa membaca 3 juz, maka tidak apa-apa dia baca 1 lembar. Tidak bisa 1 lembar, 1 halaman. Tidak bisa 1 halaman, 5 ayat. Sulit juga 5 ayat. 3 ayat. Sulit juga Ustaz 3 ayat kayaknya, saya sibuk. 1 ayat. Intinya jangan pernah ditinggalkan. Ya, jangan pernah ditinggalkan. Begitu juga ibu-ibu. Tadi berkaitan dengan bacaan Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ya, berkaitan dengan hafalan Al-Quran. Subhanallah, ibu-ibu nih semangat sekali mungkin kalau nasihati anaknya. Ayo anak, baca Quran. Ayo anak, hafalin Al-Quran. Ya. Bahkan tidak sedikit, ternyata anak-anak lebih jago daripada orang tuanya. Anaknya berapa Bu hafalannya Bu? Oh, Masya Allah. Masih SD 10 juz. SMP Alhamdulillah sudah hafal Al-Quran. Masya Allah. Kalau ibu bagaimana? Kalau ibu bagaimana? Terdiam. Ya, kalau saya mah ya nanti aja deh. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa pilih-pilih? Padahal tadi kita tahu, ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala amalan yang berkesinambungan. Meskipun sedikit. Makanya nasihat saya, coba ada kesempatan kita semua. Sehari minimal hafalin berapa ibu maunya? 1 ayat, ya Allah, ayat. 1 ayat. Al-Baqarah cuma alif lam mim. Hafalin. Kalau 1 ayat kayaknya kedikitan. 2 deh. Ya udah 2 ayat. Ya. Dimulai dari surat-surat yang pendek-pendek gak masalah. Ya masa ibu mau bacaan di sholatnya surat itu lagi, itu lagi. Apa biasanya? Trikul ya. Atau forkul ya. Apa itu forkul? Tambah qul ya ayyuhal kafirun ya. Itu pun qul ya ayyuhal kafirun masih kebolak-balik juga. Ini kok gak kelar-kelar saya qul ya ayyuhal kafirun. Udahlah, ruku aja lah. Ya. Minimal ditambah surat apa? Al-Ma'un, Al-Humazah. Ustaz itu udah lewat, udah bisa anak. Baik, ditambah Ad-Duha, Asy-Syams, Al-Alaq, Al-Lail. Minimalnya tadi 1 ayat. Kalau sekiranya bisa 2 ayat. Tuh bayangkan ibu, kalau ibu rutin 2 ayat per hari, dalam 1 tahun ibu bisa dapat berapa ayat? Dalam 1 tahun itu ada 365 hari. Bisa dapat 730 ayat.
Subhanallah. Bacaan sholat gak mungkin itu-itu aja lagi. Pasti bermacam-macam. Begitupun kenikmatan sholat akan terasa, ibu-ibu. Ya. Beda orang yang sholat bacanya, suratnya itu-itu aja, sama sholat, suratnya bermacam-macam. Oh, hari ini saya mau baca juz 30. Hari ini saya mau baca juz 29. Terlebih lagi, lebih nikmat tatkala memahami ayatnya, mentadaburi ayatnya. Ya. Maka itu semua bisa kita lakukan. Bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Ya. Kita semua bisa, ibu. Tapi mau apa tidaknya? Kapan mau memulai? Jangan tunggu besok, ibu. Ya udah, saya besok mulai hafalin Quran. Enggak. Kita masih punya waktu di hari ini. Idza asbahta fala tantazir masa. Kalau lagi di waktu pagi, jangan nunggu untuk beramal di waktu sore. Kalau lagi di waktu sore, jangan nunggu untuk beramal di waktu pagi. Persiapkan diri tatkala sedang kondisi sehat untuk masa sakit. Dalam kondisi yang sehat dalam kehidupan untuk mempersiapkan bekal kita di hari kiamat kelak. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya hadis nomor 692, ibu-ibu. Silahkan dibaca. Kalau hadis kayaknya harus bisa di sini langsung. Ada yang bisa kelihatan langsung? Atau ana bacakan saja ya? Baik, hadis kan nomor 692. An Abdullah bin Amr bin Al-As. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ia berkata, ia bercerita, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti fulan. Dahulu dia biasa mengerjakan salat malam, kemudian dia meninggalkannya. Hadis muttafaqun alaih. Nam akhwati fid din azani Allah wa iyyakum wa iyyakunna jami'an. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sedang berbicara tentang amalan yang wajib. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang amalan sunnah. Semua sepakat bahwasanya mengerjakan salat malam adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Tetapi di sini perlu difahami bahwasanya seorang tatkala dia tidak punya kebiasaan sebelumnya untuk mengerjakan salat malam, lalu dia biasa meninggalkan salat malam, sebelumnya dia nggak punya kebiasaan untuk salat malam, maka orang tersebut tidak dicela. Orang tersebut tidak dicela. Kenapa? Karena salat malam hukumnya adalah sunnah. Seorang baru dicela tatkala dia meninggalkan kewajiban. Ada orang nggak salat subuh dicela, dinasihatin. Ada laki-laki, ya suami misalnya ibu, atau anak yang sudah baligh tidak salat 5 waktu di masjid, dicela karena meninggalkan kewajiban. Tetapi seorang tatkala meninggalkan sunnah, bukan dengan maksud meremehkan sunnah, ya memang tidak sempat dikerjakan saja, atau ketiduran tadi masalah qiyamul lail, salat malam, maka dia tidak tercela karena hukumnya adalah sunnah. Tapi tatkala
seseorang punya kebiasaan baik, amal apapun itu, terlebih khusus di sini Rasulullah SAW berkaitan dengan salat malam. Kemudian dia meninggalkannya, tidak membiasakan dirinya lagi untuk salat malam, maka dia tercela. Kenapa? Karena orang ini sudah membiasakan kebaikan. Maka tatkala dia meninggalkan kebaikan, maka orang tersebut tercela. Sebagaimana dalil-dalil yang sudah disampaikan. Yang kedua, orang ini sudah merasakan tentang kenikmatannya mengerjakan amal saleh. Maka tatkala dia meninggalkannya, dia seakan-akan merubah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan ibu-ibu, bisa mengerjakan amal saleh. Yang biasanya puasa Senin Kamis, rutin Senin Kamis dia senantiasa puasa. Kemudian dia tinggalkan, bukan dikarenakan uzur syar'i, bukan dikarenakan kebutuhan, maka orang tersebut tercela karena merubah kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala pada dirinya. Dan juga amal-amal saleh yang lainnya. Dan juga yang ketiga, orang tersebut sudah tahu keutamaan yang begitu besar tatkala mengerjakan amal-amal saleh. Kehidupannya akan semakin mudah. Kehidupannya akan semakin tentram. Kehidupannya akan semakin hidup. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya terkait suatu amalan yang akan menjadikan hidup kalian lebih hidup. Dan orang yang sudah merutinkan itu semua, sudah merasakan dampaknya, sudah merasakan faedahnya. Maka tatkala dia meninggalkan amal saleh yang sudah menjadi rutinitas dia, maka orang tersebut tercela. Sebagaimana dalam hadis ini, ya Abdullah, wahai Abdullah, jangan seperti fulan. Sebagian menafsirkan ibu-ibu ya. Di sini Rasulullah menggunakan istilah apa ibu? Fulan. Fulan itu apa namanya? Global, siapa saja. Tidak diketahui siapanya. Di sebagian para ulama menafsirkan bahwa fulan ini tertunjuk kepada yang dinasihati. Dan ini adalah salah satu metode yang paling ampuh tatkala menasihati seseorang. Wahai fulan, wahai Abdullah, jangan seperti fulan. Maksudnya siapa? Kenapa? Karena yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Biasanya kamu ini biasanya melakukan salat malam. Tapi kemudian dia meninggal. Dan ini nasihat ini lebih berdampak ibu-ibu. Daripada tatkala kita menasihati, wahai Abdullah, kamu gak boleh lagi kayak gitu. Dulu biasa kamu sholat malam, kemudian kamu meninggalkannya. Kurang. Tapi tatkala menyebutkan cara ini, metode ini, dan Rasulullah SAW sebaik-baik pemberi nasihat. Dan ini caranya ini. Dan ini bisa kita praktikkan kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kita. Seringkali kalau suami itu dinasihatin, ya, secara langsung kepada orang, pasti menolak. Gengsinya gede, ya, gengsinya gede. Tapi kalau disebutkan, bang, si fulan ini nggak boleh ya, harusnya begini-begini.
Harusnya dia begini begitu. Atau dengan cara, ya si fulan bang, biasanya dia ngasih nafkah istrinya 1 juta atau 5 juta per bulannya. Terus habis itu enggak lagi bang. Oh iya nggak boleh gitu ibunya. Nggak boleh. Padahal maksudnya diri dia sendiri. Akhirnya bulan depan naik nggak kira-kira? Insya Allah naik. Ya. Maka gunakan metode penyampaian nasihat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nam akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Semua yang sedang kita bahas ini atau bab memelihara perbuatan yang baik berupa iman dan amal saleh, sebenarnya pembahasan ini mungkin ibu-ibu sudah dapati dalam bab yang lebih dikenal dengan istilah al-istiqamah. Ya, istiqamah. Inilah yang dimaksud dengan istiqamah, yaitu seseorang senantiasa melazimi dirinya di atas ketaatan sampai datang maut menjemputnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian. Maka tatkala kita tidak tahu kapan kematian datang. Ada yang tahu kematian akan datang kapan? Subhanallah. Kematian tidak memandang status sosial, status ekonomi, tidak memandang. Mau dia jabatan yang paling tinggi sampai yang paling rendah, kematian akan menghampirinya. Mau dia kaya, mau dia miskin, kematian akan menghampirinya. Mau dia paling tua atau mau dia yang paling muda, kematian akan menghampirinya. Mau dia muslim ataupun kafir, kematian akan menghampirinya. Itulah rahasia kematian. Maka tatkala kita tidak tahu kematian kapan itu datang, maka penting bagi kita untuk mempersiapkan kematian tersebut. Siapa yang bisa menjamin kita akan hidup sejam setelah ini? Siapa yang bisa menjamin kita bisa turun selamat? Siapa yang bisa menjamin itu semua? Tidak ada. Maka kita isi kehidupan kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan kita tidak tahu kapan kematian. Kalau kita tahu kematian, ibu, enak, gampang. Betul apa tidak? Tahu misalnya 2030 fulana atau fulan akan meninggal. Sebelum 2030 bebas dia melakukan apa saja. Tapi tatkala masuk mendekati 2030 baru dia mengisi amal saleh. Tapi tidak demikian dengan kematian yang kita pahami. Sangatlah rahasia. Maka penting bagi kita untuk beristiqamah. Dan akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Keutamaan istiqamah begitu banyak. Di antaranya adalah dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang yang mengatakan, berikrar, beriman bahwasanya Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah hanya Allah selain Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah dalam keyakinan tersebut, dalam amalan tersebut, maka apa ganjarannya? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka malaikat akan turun kepadanya. Apa yang dikatakan kepada para malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu.
Jangan kalian takut. Jangan kalian bersedih. Mujahid, Ikrimah, Zaid bin Aslam, para tabi'in, para mufassir rahimahullah mengatakan bahwasanya malaikat turun di sini adalah tatkala peristiwa pencabutan nyawa. Tatkala dicabut nyawa, maka malaikat akan menghiburnya bagi orang-orang yang beristiqamah di atas tauhid, di atas amal saleh, di atas ketaatan. Maka malaikat akan menghiburnya. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut. Jangan kalian bersedih. Mujahid, Ikrimah, dan Zaid bin Aslam menafsirkan apa makna dari jangan takut dan jangan bersedih. Yaitu yang pertama, jangan takut dengan apa yang akan kamu hadapi setelah kematian. Kamu telah beriman, kamu telah istiqamah di atas tauhid dan amal saleh, maka yang kedepannya tidak perlu takut. Di depannya hanyalah adalah surga dan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitnah kubur, kamu akan mendapatnya melaluinya dengan baik. Kamu akan menjawabnya dengan jawaban yang baik. Maka akan dinampakkan dia di kuburan kenikmatan kubur. Diberi pemandangan bagiannya, tempatnya di surga. Setiap pagi dan sore. Maka sang mayit pun mengatakan, Ya Rabb aqimis sa'ah. Ya Tuhanku, percepat hari kiamat. Aku ingin bersegera untuk datang kepada ke surga tersebut. La takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian bersedih. Penghiburan dari malaikat yang hendak mencabut nyawa. Jangan kalian bersedih. Apa mayit itu kadang bersedih apa? Mengkhawatirkan apa yang menjadi peninggalannya. Mengkhawatirkan suaminya, mengkhawatirkan istrinya, mengkhawatirkan anak-anaknya, mengkhawatirkan saudara-saudara dan karib kerabatnya. Tidak perlu kalian bersedih. Karena itu semua akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Zaid bin Aslam rahimahullah mengatakan, ucapan yang diucapkan malaikat ini, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah, kamu akan mendapatkan surga yang dijanjikan. Ucapan ini tidak hanya tatkala malaikat turun untuk mencabut nyawa, tidak. Tetapi ucapan ini akan diucapkan dari para malaikat nanti di alam barzakh. Ucapan ini akan diucapkan tatkala di hari pembangkitan. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Dan berbahagialah tentang surga yang akan dijanjikan. Itulah di antara keutamaan dari istiqamah. Nah, akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Singkatnya, di antara kiat seseorang untuk mudah untuk istiqamah adalah memahami syahadatain. Konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang intinya secara ringkas adalah mengikhlaskan segala ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak peduli kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli dengan pandangan manusia. Siapapun itu. Meskipun orang tua kita. Tatkala kita beribadah benar-benar hanya kepada Allah,
bukan mengharapkan pujian sanjungan dari orang-orang sekitar kita. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, yang menjadi konsekuensinya adalah mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha." Allah akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia. Sebagian menafsirkan ini berupa istiqamah, sebagian lagi menafsirkan bahwasanya seseorang tatkala di akhir hayatnya dia mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan syarat apa? Dia beriman dengan keimanan yang benar. Memahami konsekuensi dari dua kalimat syahadat la ilaha illallah berupa ikhlas, Muhammadur Rasulullah berupa al-mutabah, mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga wa fil akhirah, Allah juga akan menetapkan dia dalam keimanannya nanti di akhirat. Ditafsirkan oleh Al-Barra bin Azib, sahabat radhiyallahu anhu, mengatakan maksud diteguhkan dalam keimanan, ucapan keimanan, ucapan yang kokoh adalah nanti di kuburan, dan setiap dari kita pasti akan mengalami ini, yaitu pertanyaan apa Ibu? Fitnah kubur. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Dan subhanallah, pertanyaan ini bukan berbasis hafalan. Kalau berbasis hafalan, mudah bagi kita menghafal. Bahkan orang munafik juga bisa. Tetapi pertanyaan ini bisa dijawab hanya dengan keimanan. Dan semua yang di kuburan sekarang sudah ditanya. Lantas kapan giliran kita? Dan kita semua pasti akan mengalami pertanyaan tersebut. Pasti. Demi Allah pasti kita akan mengalami pertanyaan tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas keimanan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, di antara kiat seorang bisa istiqamah adalah mentadabburi Al-Qur'an. Kadang banyak orang yang salah memahami. Dia mengira bahwasanya Al-Qur'an, ya udah saya baca Al-Qur'an selesai. Benar, membaca Al-Qur'an dapat pahala yang begitu besar. Tapi bukan berarti tatkala sudah baca udah selesai. Bebas mau melakukan apa saja, tidak. Karena Al-Quran diturunkan intinya adalah untuk ditadaburi ayatnya, untuk diaplikasikan dalam kesehariannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil mu'minin lil muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk. Maka tatkala kita mentadabburi Al-Qur'an, mudah bagi kita untuk istiqamah. Kemudian di antaranya ibu-ibu membaca kisah orang-orang saleh. Membaca kisah orang-orang saleh. Dan ini sangat berpengaruh sekali, ibu. Mungkin kita malas kalau baca teori-teori berkaitan dengan agama, tentang fikih, tentang tafsir. Kadang kita malas. Dan jiwa ini kadang ya lebih senang kepada cerita-cerita orang salih. Tentu dengan landasan yang benar. Dari Al-Quran ataupun sunnah yang benar. Maka itu adalah obat atau bahkan vitamin bagi seorang yang ingin istiqomah di atas amal saleh, di atas agamanya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 11. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Nam akhwati fid din azani Allah, Bashir bin Harith pernah mengatakan, anna aqwaman mauta tahyal qulub bi dzikrihim. Betapa banyak orang-orang yang mati, yaitu orang-orang saleh, tetapi hatinya ini bisa membuat kita menjadi hidup. Orang-orang saleh ini udah meninggalkan kita. Orang-orang saleh sudah meninggalkan kita, sudah mati. Sebelum kita, para nabi, khulafaur rasyidin, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in sudah meninggalkan mereka, sudah meninggalkan kita semua. Tetapi dengan kondisi mereka yang mati, tetapi bisa menghidupkan hati-hati kita. Ya, benar ya. Kalau kita baca kisah-kisah orang soleh, terutama para nabi, subhanallah, makin semangat kita untuk beribadah. Atau ibu-ibu baca kisah-kisah para sahabiat, Ummul Mukminin dan sahabiat yang lainnya, makin semangat untuk beribadah, pengen kayak mereka. Dan itu perasaan yang baik. Pengen kayak mereka. Semakin mencintai mereka. Dan itu yang menghidupkan hati. Namun simak perkataan Bashir bin Harith. Akan tetapi sebaliknya, banyak orang yang masih hidup, yaitu orang-orang fasik, akan tetapi dia bisa membuat hati kita menjadi mati. Subhanallah, kalau kita lihat kiblat kita adalah orang-orang fasik, orang-orang kufar, maka sulit sekali bagi kita untuk bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Melihat sultan A, sultan B, sultan C dan seterusnya, keluarkan harta sesukanya dalam kemaksiatan terobos, meskipun ada sebagian dalam ketaatan. Maka itu lebih berpengaruh kepada rusaknya hati. Kenapa? Karena yang menjadi kiblat adalah mereka semua. Nah, ikhwati fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Selanjutnya di antara kiat untuk diri kita ini menjadi istiqomah adalah memperbanyak doa. Dan ini yang paling penting, ibu-ibu. Doa, doa dan doa. Banyak sekali ya ayat-ayat yang insya Allah mungkin ibu-ibu sudah hafal. Atau hadis-hadis berupa doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diteguhkan, agar diistiqomahkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau telah memberikan hidayah kepada kami. Banyak orang yang sudah mendapatkan hidayah kemudian berpaling. Banyak orang yang sudah hadir ke majlis ilmu kemudian meninggalkan. Dan bahkan ada orang yang masuk Islam, mu'allaf, kemudian dia meninggalkan agama Islam. Itulah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan berdasarkan rahmatnya, Allah palingkan berdasarkan keadilannya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan berikanlah kepada kami kasih sayangmu ya Allah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemberi karunia. Dan di antara doa yang lainnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah doa yang insya Allah sudah hafal semua,
yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas agama. Lanjutannya apa Ibu? Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah diri kami di atas ketaatan. Dan di dalam lafaz ini ada hikmah yang sangat dalam. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, teguhkan di atas ketaatan. Seseorang tatkala sudah dia melakukan ketaatan, maka seringkali ada perasaan, oh ya udah, saya sudah melakukan ketaatan. Udah salat zuhur, ya udah habis itu saya bebas ngapain. Sudah salat asar, habis itu ya udah bebas saya ngapain aja. Sudah ngaji, habis itu saya bebas. Sudah salat malam, bebas habis itu. Tapi doa ini mengandung makna yang lebih dalam. Sarrif qulubana ala ta'atik. Tetapkanlah hati kami di atas ketaatan. Habis melakukan ketaatan A, melakukan ketaatan yang B. Habis melakukan ketaatan yang B, bisa lagi dia melakukan ketaatan seterusnya. Maka perhatikanlah doa ini diamalkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Fa idza faragta fansab. Kalau sudah selesai melakukan amalan, ayo cari amalan berikutnya. Naam. Akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi demikianlah istiqomah di atas ketaatan. Dan jangan sampai kita malah salah istiqomah. Istiqomahnya bukan di atas ketaatan. Istiqomahnya di atas kemaksiatan wal iyadzu billah. Setiap dari kita ikhwati fid din, Allah berikan rezeki kepada kita semua sebagai bahan ujian. Seorang yang di atas ketaatan, maka dia akan bersyukur. Seorang yang di atas kemaksiatan, di atas dosa, maka Allah tetap akan berikan rezeki kepadanya. Apakah sebagai tanda cinta? Tidak. Itulah yang dikenal dengan apa Ibu? Al-istidraj. Allah berikan dia nikmat. Dia pandang itu nikmat. Allah berikan dia rezeki. Mudah bagi dia untuk melakukan hal A, B, C, dan seterusnya. Kemaksiatan mudah. Dia punya fulus. Dia punya uang. Bebas. Dia menyangka dia bebas. Dia menyangka pemberian ini dari Allah Subhanahu wa taala berupa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak yang tertipu dari ini. Banyak sekali. Kebiasaannya adalah kemaksiatan, tapi lancar sekali rezeki. Ternyata itu bukan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tapi itu adalah tanda murka Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah, agar dia semakin terperosok dalam kemaksiatan. Kemaksiatan yang lain. Kemaksiatan yang lainnya sampai Allah cabut nyawanya. Simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Allah Maha Adil. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Allah berikan peringatan kepadanya. Allah turunkan Rasul. Allah turunkan Al-Quran dan Sunnah. Allah berikan dia petunjuk-petunjuk. Ayat-ayat Allah Al-Kauniyah dan Asy-Syar'iyyah. Banyak sekali. Langitnya dibentang luaskan. Itu merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak lagi dia bisa beralasan. Oh, belum ada yang menasihati saya. Tidak ada peringatan kepada saya. Tidak. Semuanya adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang di atas muka bumi merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala dia berpaling dari peringatan Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka kami akan bukakan pintu segala sesuatu.
Mudah melakukan kemaksiatan A dari pintu A, kemaksiatan B dari pintu B, dan seterusnya. Ghibah mudah, namimah mudah, berzina waliyadzubillah mudah, mencuri mudah. Dia punya seakan-akan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang dianggap adalah nikmat, padahal dia adalah niqmah. Nikmah ya dengan ain berbeda dengan nikmah. Nikmah adalah kenikmatan, nikmah adalah murka Allah Subhanahu wa taala, adab Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza farihu bima utu, maka tatkala dia sudah senang, berbahagia, menyangka itu dari Allah Subhanahu wa taala berupa kecintaan Allah, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun, maka kami ambil dia, kami cabut nyawanya secara tiba-tiba, maka dia akan diam terputus asa. Dan Allah juga tegaskan ayat sabun dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-55 sampai 56. Ayahsabuna ma annama numidduhum min mal wa banin. Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti kebaikan dari kami? Nusari ulahum fil khairat bal la yash'urun. Mereka mengira itu kebaikan. Tidak. Itulah kebaikan-kebaikan yang disegerakan. Afwan. Apakah mereka itu mengira itu adalah kebaikan? Tentu itu tidak. Itu bukan kebaikan, melainkan itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bal la yash'urun, akan tetapi mereka semua tidak menyadarinya. Dan ikhwati fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Inilah istiqamah. Perkara yang sangat besar dalam masalah agama yang sudah kita kaji. Tetapi seringkali istiqamah kita ini naik turun. Ya. Terkadang kita merasakan istilah futur. Tahu ibu istilah futur ya? Kadang ada rasa lelah, malas ya, untuk melakukan amal saleh. Ya. Maka ini juga yang sempat dirasa oleh salah seorang sahabat bernama Hanzalah. Tatkala Abu Bakar mendatangi Hanzalah, bagaimana kabarmu wahai Hanzalah? Kata Hanzalah, nafaqu Hanzalah. Hanzalah sudah munafik. Ma taqul, kata Abu Bakar, ngomong apa kamu? Kata Hanzalah, tatkala kita duduk bersama Rasulullah, saya duduk bersama Rasulullah, seakan-akan aku melihat surga dan neraka dengan mataku. Maka tatkala aku kembali kepada keluargaku, afasnal azwaj wal aulad wal dhay'an. Aku tersibukkan dengan istri, aku tersibukkan dengan anak-anak, aku tersibukkan dengan harta-harta dan perniagaan dan urusan-urusan dagang. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, kalau begitu saya juga begitu. Maka Hanzalah dan Abu Bakar mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Hanzalah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nafaqu Hanzalah. Ya Rasulullah, Hanzalah telah munafik." Kata Rasulullah, "Mataku, ngomong apa kamu?" Maka menyebutkanlah tadi apa yang sudah disebutkan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Illau tadumuna ma kun ala ma takununa indi." Sekiranya kamu merasakan ya, sebagaimana apa yang kamu rasakan bersama diriku, ya, perasaannya sama, keimanannya sama, enggak ada turun-turunnya. Tatkala di majelis ilmu, tatkala di rumah sama. Ya. Kata Rasulullah demikian, la safahatkumul malaika fi turuqikum wa furushikum. Maka niscaya malaikat akan turun kepada kalian. Ngapain Ibu? Nyalamin kalian. Di mana? Di jalan-jalan dan juga di tempat pembaringan kalian. Karena hal itu sangatlah istimewa. Seorang istiqomah terus sama tatkala bersama Rasulullah, sama tatkala di majelis ilmu, keimanan yang sama tatkala dia berada di rumah. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan, sa'atan wa sa'atan, sa'atan wa sa'atan." Terkadang seperti itu, terkadang seperti ini. Terkadang seperti itu, terkadang seperti ini. Terkadang seseorang imannya naik.
Terkadang seseorang imannya turun. Terkadang seorang imannya pol-polan. Terkadang seorang imannya standar-standar saja. Itulah hakikat dari manusia. Dan keistiqomahan yang sedang kita bahas ini adalah seorang sahabat Hanzalah. Yang biasa memang seorang sahabat beribadah. Ya. Merasakan letih. Ya. Tapi ibadahnya Hanzalah sama apa tidak dengan ibadah kita? Beda. Ya. Maka jangan beralasan, oh Ustaz, hadisnya Hanzalah itu. Ya. Jadi lebih banyak apa? Healing. Ya. Lebih banyak healing. Jalan-jalan. Ya Hanzalah kan begitu Ustaz. Tapi ini Hanzalah ibu. Ya. Hanzalah. Maka perlu diperhatikan ibu-ibu. Apabila semangat kita menurun, maka sudah ada resepnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli amatin syirah." Setiap amalan itu ada punya fase semangat. Ya, dan ini kita rasakan, subhanallah. Nyobain sholat malam, habis itu ketagihan. Puasa ketagihan. Ada rasa semangatnya. Wa likulli syiratin fatrah. Akan tetapi dalam setiap rasa semangat itu akan ada fase turunnya. Semangat ibadahnya itu turun. Faman kanat syiratuhu ila sunnati faqad aflah. Barang siapa yang tatkala dia turun semangatnya tidak jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak melakukan kemaksiatan, maka faqad aflah, dia telah mendapatkan keuntungan. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Maka barang siapa yang tatkala dia futur, tatkala tidak semangat, dia melakukan kemaksiatan, maka orang tersebut akan binasa. Waliyadzubillah. Maka itulah di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyaratkan istiqomah itu harus satu level semua. Tetapi terkadang seorang naik, terkadang turun. Maka tatkala turun, jangan sampai dia malah terjerumus kepada kemaksiatan. Sekiranya terjerumus kepada maksiatan waliyadzubillah, maka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nam aqulu qawli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Naqtafi bihadzal qadar. Nah, sekiranya ada pertanyaan. Kalau nggak ada bagus. Oh, ada ternyata. Apakah istiqomah itu orang itu tidak pernah hanya merasakan kenikmatan sendiri dan dia selalu melakukan maksiat? Atau maksud saya dia mendapatkan kenikmatan tanda-tandanya orang, maksud saya tandanya orang dia mendapat istiqomah dari Allah, dia mendapat kenikmatan dan selalu melakukan maksiat, tidak ada kebaikan. Nah, barakallahu fiik. Bagaimana mengetahui seorang dapat istidraj apa tidak? Ya. Tentu kita lihat dalam kehidupannya. Apabila memang kehidupannya di atas kemaksiatan terus, tidak kenal dengan amal saleh sedikit pun, tapi subhanallah, seakan-akan pintu rezeki mengalir dari setiap aliran. Mudah sekali dia dapat rezeki. Kemudian tatkala dia mendapatkan rezekinya, dengan sesuka hati dia alirkan kepada tempat-tempat yang dia inginkan. Maksiat-maksiat yang dia inginkan. Maka itu adalah istidraj. Namun apabila seorang mukmin, seorang memang yang subhanallah mengerjakan amal saleh, tapi mungkin terjatuh dalam kemaksiatan, ya, terjatuh dalam kemaksiatan sesekali, ya, maka istidraj bukan hal yang demikian. Tapi istidraj teruntuk orang-orang yang bergelimbang dalam maksiat, hartanya jalan. Terlebih lagi apa ibu, pemandangan yang mudah sekali dilihat, orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Bayangkan orang kaya dari orang muslim, orang kafir. Orang non-muslim, orang kafir. Maka pemberian itu semua adalah
bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga serupanya tadi orang-orang yang mengerjakan kemaksiatan terus-menerus, enggak kenal dengan amal saleh. Meskipun KTP-nya Islam, karena ada yang demikian. Sekedar mengucapkan kalimat syahadat, ya, sholat sewajarnya, kemudian tidak kenal dengan amal saleh yang lainnya. Maka dikhawatirkan itu adalah kenikmatan yang dia dapati adalah istidraj dikarenakan kemaksiatan yang begitu banyak dia kerjakan. Nah, barakallahu fiik. Tidak ada lagi? Alhamdulillah. Nah, semoga apa yang kita kaji, Ibu-ibu, menjadi ilmu yang berkah bagi kita semua, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan, bukan ilmu yang menjadi hujah bagi kita di hari kiamat yang justru menyeret kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ibu-ibu yang berkumpul di sini paham dan bisa untuk menerapkan kehidupan sehari-hari. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami akan mengadakan taklim kembali yaitu hari Jumat tanggal 6 Oktober jam 8.30 sampai dengan jam 10 penceramah Ustaz Safarudin LC dengan tema tafsir surat Al-Baqarah dan sebab-sebab ayat turunnya tersebut. Mohon kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.